Assalamualaikum, apa kabar sahabat alam? Hari ini saya akan bercerita sedikit tentang diri saya. Siapa saya, mengapa saya membuat channel YouTube, kemudian apa saja yang nanti akan menjadi konten di dalam channel saya ini. Bagi sahabat alam yang baru saja bergabung di channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan nyalakan juga loncengnya supaya tetap terupdate dengan video-video terbaru saya. Saya akan memulai cerita tentang diri saya. Nama saya Dina Giovanni Utami, biasa dipanggil Dina, atau teman-teman saya saat ini memanggil saya Bu Din. Saya ibu dari dua orang anak laki-laki. Yang pertama itu kelas 1 SMA dan yang kedua kelas 5 SD. Dan saya juga seorang istri dari seorang suami yang sangat baik hati, yang memberikan saya izin bahkan mensupport saya untuk membuat channel ini. Baik banget ya. Saya dulu sekolah dan lulus dari TK Pertiwi Ciawi, SD Negeri 1 Ciawi, SMP Negeri 9 Bogor, SMA Negeri 3 Bogor, dan terakhir saya kuliah di Fakultas Sastra Universitas Indonesia, program studi Belanda. Ayo, ada nggak sahabat alam yang satu alma mater dengan saya? Silahkan komen di bawah ya. Sahabat alam, saya mau kasih tahu sesuatu nih. Lokasi saya mengambil gambar saat ini adalah lokasi favorit saya akhir-akhir ini. Namanya Rumah Anggrek Belentuk. Sesuai dengan namanya, di sini adalah tempat pembibitan anggrek. Di sini dilakukan pembibitan anggrek dari berbagai macam jenis anggrek yang ada di Indonesia, seperti jenis Dendrobium, Phalaenopsis, Vanda, dan lain-lain. Ingin tahu lebih banyak tentang tanaman anggrek? Silahkan DM di IG-nya ya. Nanti saya cantumkan di kotak description di bawah. Tempat ini menjadi tempat favorit saya karena posisinya yang berada jauh dari keramaian. Suasana alam yang masih sangat asri, masih bisa mendengarkan gemericik air di sungai, dan menikmati semilir angin di gazebo yang nyaman ini. Jangan tanya saya tentang anggreknya ya, langsung saja DM di IG-nya. Hobi saya yaitu membaca, traveling, dan merajut. Mengenai hobi traveling, sepertinya ini sudah dimulai sejak saya masih berusia 3 tahun. Ketika itu, orang tua saya ada tugas di daerah, yaitu di Kalimantan, tepatnya di suatu pedalaman yang jaraknya kurang lebih setengah hari perjalanan menggunakan boat dari kota Pontianak. Nah, setelah itu kami sempat berpindah-pindah tempat ke beberapa kota seperti ke Tasikmalaya, Bandung, Jakarta, lalu kembali lagi ke Bogor. Ketika kuliah pun saya beberapa kali melakukan perjalanan dalam rangka tugas penelitian dari kampus. Saya kasih bocoran aja nih ya buat sahabat alam yang masih kuliah dan ingin melakukan perjalanan gratis dan dapat uang saku ya. Kalian cari deh penelitian-penelitian ke daerah dari dosen-dosennya. Tentunya ini ke daerah yang pelosok-pelosok gitu ya. Nah, contohnya pada waktu itu saya melakukan penelitian bahasa dan budaya masyarakat Samin di daerah Cepu, perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Nah, pada saat itu kami satu tim berangkat sekitar 1 minggu. Untuk waktu 1 minggu itu banyak sekali pengetahuan yang saya dapatkan, terutama pengalaman juga ya, dan nggak kalah pentingnya kita bisa traveling gratis dan dapat uang saku lagi. Kemudian ketika lulus kuliah, saya membantu salah seorang senior saya yang pada saat itu menjadi koresponden televisi Belanda. Nah, tugas saya pada saat itu melakukan perjalanan ke daerah-daerah, melakukan semacam pencarian atau menemani tamu khusus dari Belanda. Nah, udah jalan-jalan gratis, dapat gaji pula. Kemudian ketika saya bekerja, saya kembali melakukan perjalanan dinas ke daerah-daerah pelosok yang lebih jauh lagi. Nah, saking seringnya saya melakukan perjalanan, salah seorang sahabat saya menyarankan saya untuk membuat tulisan, entah itu dalam bentuk buku yang tercetak atau dalam bentuk blog. Sayangnya saya tidak suka menulis ya, saya tidak hobi menulis. Saya lebih baik berbicara di depan audiens selama mungkin 1 atau 2 jam. Aneh ya.
Kemudian satu ketika saya berhenti bekerja dengan tujuan ingin lebih dekat dengan anak-anak. Saya mendampingi anak-anak, kemudian mengantar jemput sekolah anak-anak, ikut berkegiatan dengan komunitas-komunitas yang berada di sekolah anak saya. Salah satunya itu ada komunitas yang seru banget kegiatannya, namanya komunitas Elang Salam atau mak-mak petualang dari sekolah alam. Dengan Elang Salam, pertama kali saya melakukan kegiatan alam, mulai dari trekking, perjalanan ke curug, kemudian naik gunung, dan susur pantai. Banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dilakukan Elang Salam. Pada dasarnya memang saya menyukai kegiatan alam, tapi selama ini atau sebelumnya saya belum memiliki kesempatan untuk melakukannya secara langsung. Perjalanan ke gunung pertama kali itu adalah ke Gunung Gede. Pada saat itu usia saya menjelang 40 tahun. Dan bahkan ada teman seperjalanan saya yang usianya menjelang 50 tahun. So, sahabat alam, ternyata tidak ada batasan usia untuk melakukan kegiatan alam. Hanya saja ada tips-tips khusus yang harus dilakukan oleh sahabat alam sebelum melakukan kegiatan. Terutama bagi sahabat alam yang sudah tidak terbilang muda lagi. Suatu saat akan saya share di channel saya ini tips-tips tersebut. Setelah perjalanan Gunung Gede, kemudian menyusul perjalanan-perjalanan selanjutnya. Hingga akhir tahun 2020 lalu, saya teringat kembali ucapan teman saya yang meminta saya untuk melakukan catatan perjalanan. Akhirnya saya putuskan untuk membuat catatan perjalanan dalam bentuk video dan saya bagikan di channel YouTube saya ini agar sahabat alam yang lain bisa juga mengikuti perjalanan saya dan menikmatinya. Siapa tahu apa yang saya bagikan ini dapat memberikan informasi ataupun bahkan inspirasi bagi sahabat alam lain. Kedepannya channel saya ini akan berisi konten-konten tentang nature trip, perjalanan di alam, kemudian review lokasi, dan sedikit tips-tips untuk perjalanan alam, terutama bagi sahabat alam yang mungkin usianya juga sudah tidak muda lagi ya. Bagi sahabat alam yang ingin request untuk konten di channel saya ini, silahkan tulis di kolom komen ya. Sekian dulu untuk hari ini. Jangan lupa jaga protokol kesehatannya, jangan sampai kendor. Keep healthy, stay happy, stay tuned. Assalamualaikum.